Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu uzzallau kanu indana law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina kafaru, seperti orang-orang kafir. Ayat ini Allah melarang pada kita, orang beriman dilarang menyerupai orang kafir. Hati-hati niki saat niki kita nggak sadar bahwa kita ini sudah niru orang kafir. Ini dijelaskan contoh meniru orang kafir itu di dalam ayat ini. Wa qalu li ikhwanihim, mereka orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya. Ini contoh meniru orang kafir. Idza darabu fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi. Ini traveling. Au kanu huzan, atau kalian dalam keadaan, atau dia ya, atau mereka dalam keadaan huzan berperang.
Laukanu indana, andaikan kalian ada di sisi kami, kamu gak lungo, kamu gak perang, mamatu, maka kamu tidak mati. Wa ma kutilu, dan kamu juga tidak terbunuh di dalam peperangan. Niki Pak, niki logika. Kalau di sini Pak, ini mencontoh orang kafir itu bukan hanya gaya hidup, tapi logika berpikirnya orang kafir. Kayak kasus ini kan, sing pun diterangno wingi. Iku wingi umpama gak budal ning Surabaya, gak mati. Jare sapa? Ya logika ngono ki lho, Pak. Iku logika berpikire wong kafir. Wong iman gak oleh tiru. Nak dilarang teng ngene Quran niku hukume haram. Ayo dhewe sering dah. Iku ngono umpama ora telat nggawa ning rumah sakit. Lah ya ngono to. Urip sian. Pret. Rumah sane sing duwe umur iki dapur ngono ta. Niku Pak, niku logika berpikire wong kafir. Kadang-kadang nak anu slamet ijik ketututan, sik ketututan slamet iku. Cara urung takdire urung mati kok ora enek hubungan. Niku lho Pak nggih. Niku logika berpikirnya orang-orang kafir. Wong iman ra oleh melok. Ini pun diterjelasno mati urip kersane Gusti Allah. Pun ngoten. Masya Allah. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Keyakinan seperti itu sebetulnya merupakan hukuman dari Allah untuk orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya tambah getune hasratan fi qulubihim. Allah menjadikan yang demikian itu supaya hati mereka saya getun jatokno. Lah yang ngono to, jawatokno. Umpamanya jikalau seandainya ngono kuwi logika berpikire wong kafir. Makanya awake tidak qadarullahu ma yasha. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah gak bakal terjadi. Niki Pak kudu diformat. Nek jarine wong saiki logika berpikir sing salah. Yen sewu Pak niki nang ngene ngaji kitab Sulam Taufik. Niku lah jenenge murtad. Nak wong duwe keyakinan ngoten niku kok sampai diomongno umpama iku mang gak telat ketututan niku. Ngono. Nak ngomong ngoten niku Pak, niku termasuk murtad bil qaul. Nak atine muni atine iku mau umpama. Niki Pak. Atine iku umpama mang iku ndang digawa ning gone UGD. Oh, kacek sak jam ngono ketututan. Nah atine jenengan ngoten niku jenenge murtad bil qaul. Jadi murtad di dalam hati. Bahkan nek tengene kitab Sulam Taufik diterangkan Pak. Makanya awake dhewe kon akeh maca syahadat. Soalnya gak sadar, ngeten iki kadang-kadang gak sadar Pak, otomatis
Makanya krono gak sadar kon ngokeh-ngokeh maca syahadat. Krono apa enggak sengaja kita telah jatuh kepada kemurtadan. Makanya kan enten kadang biasa nggih sadurunge salat niku syahadat dhisik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tengene awake dhewe sing sering niku nak kajenge akad ni disyahadateni melih kalih Pak Mudin. Krana napa? Ya karena kita enggak sadar jatuh pada murtad bil i'tiqad atau bil qaul. Nak mboten bil qaul niku murtad bil qaul secara ucapan. Tapi Pak niki jani ya tidak bisa dihukumi murtad hakiki ya. Tidak bisa ya. Seperti ini masih gugur dosanya dengan banyak-banyak membaca istighfar. Krono jenenge ati Pak, sapa sing iso mengendalikan ati Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana nak wong akeh. Sarrif qalbi ala ta'atik. Makane ki awake dhewe diken ndonga ngeten iki tenggene Gusti Allah sing ngaken Kanjeng Nabi. Zat sing molak-malikne atine menungso. Tetepaken ati kula tenggene agama panjenengan Gusti. Tenggene keyakinan sing lurus temateng panjenengan Gusti. Zat sing nyondang-nyondongne atine menungso. Jenengan condongaken ati kula kangge taat dumateng panjenengan Gusti. Mulane niki sering diulang-alik dibaca donga niki. Kersane ati kita nggih. Niki yang pertama tadi yang harus diperbaiki adalah keyakinan kita. Yanha ta'ala ibadahul mu'minina min musyabihatil kufari fi i'tiqadihim al-fasidi. Niki perintah ini Allah melarang kepada hamba-hambanya yang beriman dari menyerupai orang-orang kafir di dalam keyakinan mereka orang kafir al-fasidi yang rusak. At-talau ala alaihi qauluhum an ikhwanihim alladhina matu fil asfari wal hurubi law kanu taraku dzalika lima asabahum ma asabahum faqala ta'ala. Ini jadi wong kafir ngoten iki Pak keyakinan. Makane nikilah maknane la ilaha illallah. Ora ana sing wae urip kejaba Gusti Allah. Ora ana sing wae mati kejaba Gusti Allah. Ora ana sing wae rezeki kecuali Gusti Allah. Mane wong kafir niku yakine kepada sebab. Nak wong iman yakine kepada Rabbul Asbab. Niki Pak. Wak dhewe isuk niki ngelak. Mari ngelak ngono Pak. Ngombe, begitu ngombe ngelake ilang. Sing ilangi ngelak ngombe apa Gusti Allah? Temen ta. Niki Pak, asbab niki adalah ujian dari Allah. Sekali lagi, seluruh asbab itu ujian dari Allah. Orang beriman harus menafikan ngombe niki, yakin kepada Allah bahwa yang menghilangkan haus bukan minum tapi yang menghilangkan haus Allah.
Kalau Allah kehendaki Pak, walaupun minum nggak hilang hausnya. Niku Pak, ini riwayat wong niku nak sakaratul maut kok mati ini elek Pak, walah bahkan diceritakan nak umpomo banyu laut ini gawe tawar kabeh disok nih niku mboten mari ngelani. Makane mumpung urung mati diombe mau. Ya apa lho pas ngelak ya. Niku nggih. Jadi wong iman niku yakine kepada Allah. Menafikan semua asbab. Wong lara nggih ngoten jenengan tingali, Mbak. Lara. Sing warasne niku senes obat. Sing paling waras Gusti nak sampeyan kok yakin sing marai waras obat niku padha karo wong kafir. Wong iman sing wae waras Gusti Allah. Jenengan bayangno lho Pak nggih. Wong lara mata, mara ning Pak dokter sing disuntik matane apa bokonge? Bokonge nggih. Lah kok roh obate mlayu ning mata? Lho ngoten jenengan pirsani, sing marasne niku senes obat, sing marasne Gusti Allah. Ndas ngelu jenengan ngombe jenenge Panadol. Diombe bleng nggih. Obate mara ning ndas apa ning weteng? Mara ning weteng. Lah kok ndase warase ilang. Nggih niku sing warasne Gusti Allah. Lho jelas lho. Makanya niku namung ujian. Gusti Allah dawuhne allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalnya. Niku Masya Allah. Pun napa mawon yakin tetap kepada Allah. Niki diuji Gusti Allah dengan berbagai macam sebab. Makanya dinafikan asbab, yakin kepada Allah. Niki Kanjeng Nabi ngajari kita ndonga. Mangan bar mangan niku dongane salah satu doanya alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama alaina wa afdhala. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kepada kami. Sing wae wareg duduk panganan, sing wae wareg Gusti Allah. Ngoten Pak. Pelajaran. Awake dhewe bengi turu, tangi turu ndongane napa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah matinya kami. Dikira nak wong turu niku mesti tangi ta? Mboten mesti. Oke kok wong turu mambengi esuke bablas. Gitu. Ini software di sadon dipateni. Tibake baterai bios entek. Budal ning akhirat disadon ya ditangekno gak iso urip maneh. Mulane Pak, mulane
Wong iman iki begitu tangi turu niku leh syukur tenggene ngarsane Gusti Allah soalé nyawane dibalekne kalih Gusti Allah. Ngoten. Bukan siklus rutin. Jadi ini kita seolah-olah itu siklus rutin. Nek wong berita wong mati ngono, iku lah wong iku mati. Nah aku lho pengalaman umur 3 tahun gak mati. Jadi ini ngono. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Elingo ya. Malaikat Israel itu senantiasa meneliti kepada kita. Dalam riwayat 20 kali, Pak. Sedina, bendina niku lho. Daftare awake dhewe ini kalau malaikat Israel dicek ping 20 lho. Bolak-balik, makane gak bakalan blesek. Nglire marang sira gone nglire malaikat kate njabut nyawa nira ngoten gene jabut angenteni dawuhe kang maha mulya ngoten ya. Kalau dia diwuruki nyanyi ngoten niku. Ora nyanyi aneh-aneh. Nyanyi diilingne malaikat Israil. Ngoten. Nggih niku Gusti Allah nerangne contone nyonto wong kafir adalah nyonto keyakinannya seperti tadi kon upama gak lunga gak mati kon upama gak perang gak mati ora ngono mati urip sing gadah Gusti Allah. Niki makanya ayat berikute wallahu yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan dialah Allah yang maha mematikan. Kalau sudah dikehendaki mati, maka kita tidak ada yang bisa menolak. Seluruh dunia siapapun orangnya nggak akan bisa menolak namanya kematian. Aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemana saja kalian pergi, di mana saja kalian berada, mati kamu akan menjumpai mati sekalipun berada di dalam benteng yang paling kokoh. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Hatimu ki ragu apa ora? Allah Maha tahu. Makanya pun saniki wis gak sawedi melih nggih. Enek corona, mati ora enek hubungane karo corona. Nggih. Kaya mati tenan. Terus melih, Pak. Niki keyakinan orang kafir lagi. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Niki Pak. Niki nak wong kafir lagi, Pak. Melihat orang yang mati itu dianggap sebagai kecelakaan. Cilaka. Makanya namanya saja kecelakaan berarti memang celaka. Allah sampaikan wala in qutiltum fi sabilillah, jika kalian terbunuh di jalan Allah, au mutum atau kamu mati di jalan Allah,
Terbunuh karo mati, terbunuh dipateni wong kafir, nak mati ya mbuh kesandung mbuh apa. Nek terbunuh ya mati. La maghfiratum minallahi wa rahmatun. Maka bagi orang yang beriman pasti Allah memberikan pengampunan dari sisinya, wa rahmatun, dan Allah memberikan rahmat kepadanya, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Iku napa sing dikumpulne wong kafir? Bondo. Makane Pak, niki mun bolak-balik meneh keyakinane wong pertama tadi, nak wong kafir segala kejadian itu terjadi karena asbab. Nomor loro Pak, wong kafir niku Pak, sing diarani sukses niku nak wis duwe duit akeh, duwe omah apik, duwe mobil anyar, duwe bojo akeh to. Niku wong kafir, nak uteke ngono kuwi lho, uteke wong kafir. Duwe pangkat dhuwur. Niku utek ngono kuwi uteke wong kafir. Niki lho Gusti Allah dawuh ning Quran, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Pengampunan dari sisi Allah dan kasih sayangnya Allah lebih baik daripada yang saya sebutkan tadi. Saniki lak nonton lah meh ben wong Islam karo wong kafir lho, uteke niku padha, naudzubillah min dzalik. Sampai ngoten lho, masyaallah. Iku lho saiki wis dadi wong. Wingi kethek bene. Ngeten iki, tenan niku. Ya Allah, zaman sakmangke ngoten. Insyaallah. Niki ya rada antep niki. Nek wong nglamar anake dhewe nggih. Sing sitok sing nglamar niku nggo sepeda engkol. Sing sitok nglamar nggawa Pajero. Kira-kira sing sampean trimo sing ndi niki? Iki lho ngeten iki lho Pak, masyaallah. Nggih. Padahal niku wau sing numpak sepeda pancal kan sikile loro to, Pak. Karo sikile papat, milih sing sikile papat berarti kaya wedhus. Ngeten iki Pak, ya Allah, zaman sakniki. Makanya Anjing Nabi kan nanti dawuh itu Pak. Niki lho Pak, niki logika berpikir wong kafir yang kita sama sekali nggak sadar. Wong Islam wis kena ngeten iki. Engko kula ngomong ini berarti wong Islam gak oleh sugih. Mesti diprotes ngono. Wong Islam berarti gak oleh duwe mobil api, omah api. Sapa sing ngomong larang? Aku gak larang kok. Sing gak oleh iki keyakinane sampeyan. Jangan merasa kalau punya harta, punya tahta, punya wanita itu Anda mulia, itu yang salah. Saniki wong mulai penceng gandring keblate lho mulai penceng. Gitu. Jenengan nak foto jejer artis nu bangga gak? Gitu. Foto artis sel cepret bangga, goblok nun sewu.
Ya Allah. Itu sangat-sangat hina di hadapan Allah. Lah kok ngoten lho nggih. Wong wedok niku kalau menampilkan kecantikannya di depan publik itu bukan kebaikan, itu kehancuran. Oh, nek Quran lho Gusti Allah dawuhne. Nggih. Kita aja disuruh menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Belum lagi disuruh berhijab. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu menampakkan kecantikannya di depan publik. Nah, uang menampakkan kecantikan di depan publik itu dilaknat oleh Allah. Lah nek kowe kok selfie bareng karo bintang ngono kuwi dan kamu bangga, lah ya dilaknat Allah. Dilaknat Allah lho, bangga. Astagfirullahaladzim. Ketemu pejabat, kira-kira ya Bapak jenengan apa? Seneng Pak. Ketemu presiden langsung selfie, Pak, selfie Pak. Ya, mboten namung kelas-kelas jenengan Pak. Kelas-kelas kaya awak dhewe ngono kuwi mawon lho. Ketika pejabat level tinggi itu datang, itu kadang-kadang ngerubut sik minta selfie. Padahal nyewa Pak. Kalau pejabat itu kita tidak tahu Pak. Bukan kemuliaan, di dalam jabatan tidak kemuliaan. Allah sampaikan Pak, mulia itu bukan dalam jabatan, bukan pangkat, bukan dalam kedudukan. Tidak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu minder, janganlah kamu bersedih. Engkau itu mulia jika kamu beriman. Dan ini kalau Pak, Masya Allah, gak sadar. Ya Allah. Waduh, makanya Nabi bolak-balik menurut cerita. Enten Nabi niku duduk dengan sahabat. Sumadaan enten wong liwat, pemuda ganteng, bajune mentereng, gayane mentereng, lewat. Nabi takok nih sahabat, sahabat, piye pendapatmu marang pemuda itu? Ya Nabi, Masya Allah, itu pemuda wis ganteng, sugih bisa, wis ganteng, sugih bisa. Iku ngomong ngoten Kanjeng Nabi, mesti wong padha gatekne kabeh, mantuk-mantuk nek sing ngomong arek niku. Upama usule mesti diterima. Upama dhek nglamar, jelas lamarane mesti diterima. Kanjeng Nabi mendel. Lewat. Talet suwe Pak. Enten kere wis klambi wis awake ireng, endek, elek wisan. Rambutnya krewul, gitu. Kelambine welek wisan. Liwat. Sahabat ditakoki, nak menurutmu piye pendapatmu wong sing iki? Ya Rasul, wis elek, melarat pisan. Iku umpama ngomong ora enek wong reken iku gak ono wong reken. Upami ngomong ngoten blas paling ora enek sing mung gambres niku. Upama usul 100% lah gak diterima usulannya. Lah niku ngoten. Upama nglamar oke 99,99% ditolak.
Kanjeng Nabi dawuh bar niku ngertenono sahabatku, orang yang andekan seluruh dunia penuh dengan orang yang pertama tadi, maka orang yang kedua masih lebih baik. Dulu Pak. Nikilah Kanjeng Nabi dawuh ning ngoten niku, Gusti Allah nggih dawuh la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya pengampunan dari sisi Allah dan rahmatnya lebih baik daripada harta benda. Makanya wingi mun kula sampeyan nak ndelok apa-apa aja didelok dengan kacamata dunia. Nak sampeyan ndelok dengan kacamata dunia, sampeyan tertipu. Oh donya niku nipu, Pak. Bojo kabeh. Bojo tok. Golong niku lho jenengan ngeli kan bojo ta. Tangan jenengan dekne ngene, kira-kira dhuwur tangan jenengan apa dhuwur gunung niku? Dhuwur tangane awake dhewe dengan template nyedhek ngene. Kalau tangane sampean luwih dhuwur tinimbang golong nggih niku, bojo. Ketoke alus, ijo ngoten nggih. Jenengan parane kira-kira gununge alus ngono kuwi ta? Tibake niku ana jurang, watu, ana macan, ana ula, ana boyo. Makanya nek wong wedok wayu kimplek-kimplek ngoten jenengan parani jenengan cedheki kula ning kono ana ula. Ana boyo, ana sembarang kalir mriku enek kabeh, nggih kebun binatang lompok ning ngono. Ya Allah. Wong ganteng yo ngono padha wae, aja didelok kok ganteng rek masyaallah. Diparani temen, Pak ning kono lengkap lho kebun binatange ono ning kono. Pun ngoten. Nggih. Makanya keyakinan itu harus kita hormat. Dan itu Pak ya Allah, keyakinan semacam itu ini kita ini tidak sadar Pak, terbawa. Kenapa? Karena mayoritas nak jarine wong saiki apa mainstream jarine. Apa mainstream niku? Arusnya manusia sak dunia itu loh, arusnya ke situ semua. Makanya enggak sadar terbawa. Enten kecelakaan mesti itu diinvestigasi Pak, penyebabnya apa? Semuanya begitu. Masya Allah. Makanya niki Quran Pak, Quran itu mulai ayat pertama sampai ayat terakhir sing dibolak-balik karo Gusti Allah disampaikne niku dikan meluruskan keyakinan. Soalnya nopo? Manusia itu mudah sekali goyah, keyakinannya itu mudah sekali goyah. Sampai kemarin disampaikan para sahabat masih di depannya Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi itu sudah tidak ada Pak, masih di depannya Kanjeng Nabi, perintahnya Allah clear. Begitu enek harta benda ditinggalkan, kating telecek neng pinggir embong lali. Makanya Pak Anies ngomongnya niki ya dongakno Masya Allah, dunia itu menipu Pak, melupakan. Ya Allah, sahabat Bapak begitu lihat dunia seperti itu lupa. Dan dampaknya gara-gara rusak keyakinan ini, dampaknya masif, terstruktur dan sistematis. Masif, terstruktur dan sistematis. Masya Allah. Level malaikat mawon iso dadi iblis. Nah ini Pak.
Bahkan Masya Allah, wali ya iso dadi iblis. Level wali iso dadi iblis. Sapa niki kok Bal'am bin Ba'urah, umat Nabi Musa. Padahal niku wali iso dadi iblis laknatullah. Gara-gara napa? Nggih niki wau, Pak. Keyakinannya nggak sadar digiring halus banget giringi iblis laknatullah alaih kalau menipu manusia. Ya Allah. Bal'am kan ngoten. Iblis nggodha Bal'am gak mempan. Akhirnya sing digodha bojone. Ngeten iki Pak. Wong lanang mungkin digodha gak mempan. Akhirnya sing digodha bojone. Ya wis. Wong lanang iki paling gak wani karo wong wedok iki. Jan wong wedok iki luar biasa, Mas. Sakti mandraguna gak tedas tapak paluning pandhe sisani grenda niku wong wedok. Makane sakti kaya apa wong lanang mesti diuntal karo wong wedok entek. Lha iki Pak nyonyor kabeh. Makane wong lanang niku Pak jenderal bintang 5 ya, bintang 5 apa bintang 7? Bintang 7, bintang 4 loh. Sampai kira Panglima Indonesia itu dia menang Pak. Rata-rata Pak ini gak enak ngomongnya. Di Indonesia itu katanya yang berkuasa Persit Chandra Kirana. Kalau polisi yang ngono ketoke gagah tegap ngoten Pak. Begitu mlebu nang gone omah Pak diseneni bojone entek Pak kaya kethek ketulup Pak. Drungap. Makanya jare Anwar Zaid yang ngono Pak. Kiai yo padha jarene. Nak ning panggung podium lho wis seperti singa menggelegar. Begitu tekan omah ya wis kaya petik kecemplung belik meneng jedindil. Nggih ngoten niku Pak. Masyaallah. Makane ya Allah niku mainstream ya memang diuji sama Allah begitu. Makanya biasa Pak nggih keyakinan tuh jatuh bangun. Iku kemarin terjatuh kepleset ya wis tangiyo meneh istighfar njaluk sepuro tenggene Gusti Allah, yakine didandani maneh, yakin dibetulkan lagi, makanya Allah berfirman fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu keyakinan ay al-maut, karena yakin yang sesungguhnya adalah kematian. Ngoten nggih. Nah, mun mati wis ketok kabeh, Pak. Yang gaib ditampakkan oleh Allah. Jadi ini ono Israel gak roh tak? Begitu mati nanti akan terbukti semuanya. Pun ngoten nggih, sing penting sekali lagi kita format diri kita, nggak usah ikut mainstream arus manusia, ikutilah Quran. Sekali lagi Quran hudal lil muttaqin, petunjuk dalam Quran. Wis enek umyek, enek udan, enek angin, walaupun sak dunia ngomong A, tapi nak Quran ngomong B, tetep ya yakin B, karena Quran dawuhe Gusti. Iki sing penting, Pak. Walaupun seluruh dunia wong niku mati mergo kena virus,
Ini seluruh dunia kan begitu. Kita nafikan tidak. Mati itu bagian dari ajal yang telah ditakdirkan oleh Allah. Seluruh dunia yakin bahwa sembuhnya penyakit itu karena obat. Maka kita nafikan. Kita yakin dawuhnya Allah dalam Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dan seterusnya kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Makanya ayat terakhir, wala imutum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Apabila kamu mati atau terbunuh, maka sama muaranya kepada Allah lah, nanti kalian akan dikembalikan dan akan dikumpulkan dan nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Masya Allah. Dan itu nanti akan lebih baik dan lebih kekal. Jadi tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun wong mati niku kabeh nanti dikumpulkan jadi satu oleh Allah dan nanti dibangkitkan lagi oleh Allah. Maka tidak membangkitkan gampang bagi Allah. Lawang software itu disimpan semua sama Allah. Software layer paling bawah sampai layer paling atas disimpan sama Gusti Allah. Hardware gampang, hardware didadekne begitu jadi software tinggal install blek dadi. Makanya hardware bisa dipakai hardware apa saja. Tetapi softwarenya adalah software bawaan yang dulu diprogram diinstal saat di dunia, nanti diinstal di padang mahsyar. Tentunya struktur tubuhnya berubah. Nah, padang mahsyar soalnya matahari akan diturunkan tinggal 1 mil. Kalau pakai struktur tubuh kita kopong, jadi areng, enggak nih mau jadi areng, enggak berbentuk, menguap. Makanya strukturnya dirubah oleh Allah. Tapi software pancet diinstal belum, iya pun. Makanya yang dapat rahmat Allah lah yang akan diselamatkan oleh Allah. Makanya di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah pimpinan yang adil, lelaki yang senantiasa ya, atau seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, seseorang yang senantiasa nangis takut kepada Allah, kemudian pemuda atau pemuda yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Lelaki yang digoda wanita untuk diajak selingkuh, diajak berbuat zina, tapi dia tolak padahal cantik jelita. Dia menolak karena takut kepada Allah. Kemudian ada yang menangis karena takut kepada Allah, kemudian bersedekah. Tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak tahu. Maka orang-orang inilah yang nanti akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Semoga kita termasuk dalam 7 golongan ini. Amin. Nggih ngeten mawon, mugi-mugi awak kita niki diselametke kali Gusti Allah. Ngeten mawon. Enten sing tanglet? Nggih, pripun? Nggih. Pemahaman nggih Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Berarti nak Jabariyah niku namine jabar iku dipaksa.
Jadi kita sudah nggak ada pilihan lain, nggak perlu upaya. Niku jarine Jabariyah. Dipaksa karo Gusti. Nah, Qadariyah niku jarine kita diberi power Gusti Allah gak cawe-cawe. Nyon sewu, itu semua tadi adalah definisi sebetulnya. Definisi. Orang mendefinisikan satu kejadian, diformulasikan dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu. Ya, implementasinya gimana? Kalau kita sama sekali bahwa seluruh apa yang kita lakukan ini tidak melibatkan Gusti Allah, itu ya salah. Karena apa? Enggak ada satupun perkara terjadi kecuali atas izin Allah. Nak Jabariyah wis gak usaha apa-apa, ya salah. Karena kabeh wis takdir. Ya salah. Tetapi dua-duanya juga harus kita blended. Itu tadi adalah hanyalah outline yang disampaikan oleh para alim ulama. Kita jangan terjebak di ekstrim kiri atau terjebak di ekstrim kanan. Tetapi diri kita, Pak, mungkin detik ini berada di sisi kiri, detik berikutnya ada di sisi kanan. Tidak apa-apa seperti itu. Ketika kita berada di sisi kiri, wis Gusti Allah kaya gak duwe peran apa-apa, naudzubillah min dzalik, keyakinan seperti itu, tengoklah yang sisi kanan. Mainnya begitu. Begitu juga ketika kita berada di posisi paling kanan, wis kabeh kehendake Gusti Allah, lihatlah sisi kiri supaya kamu ada usaha. Orang nggak akan mungkin, Pak, dia konsisten di sisi kiri atau konsisten di sisi kanan. Wong konsisten di sisi kiri, Pak, suatu ketika pasti dia mentok. Orang harus upaya, gedung wis macam-macam, banting tulang-tulang dibanting-banting. Tiba-tiba bukan duitnya tambah akeh, tiba-tiba duitnya saya entar. Akhirnya lakmun itu ya Allah, mari ngono ta. Sing sebelah kanan ya ngono, sebelah kanan. Sebelah kanan wis. Aku tak wiritan tok ning masjid. Nggih. Aku tak wiritan tok ning masjid wis. Nggih. Wiritan terus. Langsung atine iki wiritan duite ra teko-teko. Akhirnya kan Yesus sing lirik to ya. Kerja. Jadi kita tidak akan melalui kanal itu. Pasti suatu ketika dua-duanya akan mentok. Makanya yaitu tadi, itu memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kutub ya. Dua kutub ini. Supaya apa? Supaya diri kita ada energi. Nah, ono beda potensial, nah itu menimbulkan energi yang besar. Ya memang digawe ngono karo Gusti kecuali maaf kalau orang yang tidak disayang oleh Allah. Nah, lagi sayang Allah, dia berada posisi paling kiri, akhirnya sama Gusti Allah diberi sukses terus, Pak. Itu justru dalam bahaya yang besar. Dalam bahaya yang besar. Nanti inilah orang-orang kafir. Konsisten di sisi kiri, itu orang kafir. Wis pangerane gak percaya, Pak. Makanya mereka buat effort siang malam naik terus. Itu bukan kesuksesan. Tadi sudah disampaikan. Itu bukan kesuksesan, tapi justru kehancuran. Karena apa? Apa yang telah dia kumpulkan nanti justru akan menjadi innallaha yu'adzibahum fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusahum. Itu sebenarnya bagian dari azab Allah yang didahulukan di dunia.
Nanti di akhirat lebih lagi diazab oleh Allah. Apa azab Allah? Justru dia disibukkan dengan kesuksesan di dunia sampai lali akhirat, sampai tidak ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah. Itu bukan merupakan kemuliaan, justru itu azab dari Allah. Tapi kalau orang beriman itu berada di ambang batas keduanya. Makanya kalau orang beriman, Pak, ketika berada di rel kiri, suatu ketika pasti mentok. Begitu mentok, dia toleh kanan. Yang di kanan juga begitu, suatu ketika pasti mentok. Akhirnya noleh ini. Dengan tinggal 5 boleh. Kata sing posisi kanan, akhirnya ya noleh nih. Nopo. Ya, ya, di Surabaya itu ada kehidupan ya, termasuk pulau. Dulu orang-orang tua kan prioritasnya ya zikir ibadah begitu. Tak usah sekolah biyen ngono biyen. Akhirnya kalau yang ngelirik nyiwa, sing nyiwa ki rada banter ya. Akhirnya Pak aku njaluk sekolah oleh. Niku ngoten niku contone ngoten nggih. Ora usah ado-ado nyontokne wong liya, nyontokne awake dhewe. Kan ngoten. Tapi tetap Pak, walaupun noleh nyiwa, tetap kita berada di track ya. Berada di track, kadang nyiwa, kadang nengen. Itu semua. Kalau ini nanti stabil, enggak ada Pak orang yang pas berada di track tengah itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Kok bisa? Iya, enggak mungkin. Niki nak wong gara-gara nek cinta. Jenenge wong contoh sederhana jenengan nyetir mobil. Nyetir mobil. Iso to jenengan nyetir mobil iki ning tengah terus. Ning tengah terus kok dibendel ning tengah terus tiba-tiba ngarepe ana truk. Terus sampean ya apa nek truk? Mbok bablas nih. No, Bro. Ya mesti engko nek truk ya menggo mbuh nyelip nyiwa, mbuh nyelip nengen. Nek ora ya Bro. Karena apa? Karena pasti ada hambatan, ada gangguan. Gak mungkin orang itu lurus. Makanya dalam Quran ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Soalnya apa? Awake dhewe ini mlakune gak mungkin iso lurus, Pak. Mesti ya kadang belok ngiwa. Kadang belok nengen. Soalnya apa? Dalam perjalanan ini ada banyak gangguan. Kalau ada gangguan, segeralah menuju garis. Itu nak wong belajar jenenge automatic control. Ini enten jenenge nek enten gangguan itu nanti ada namanya transient response. Begitu transient response, niku mungkin akan menuju namanya titik steady state yang ada dalam sekitar setting point. Iki bangsane opo iso ngono kuwi lah. Iku di dalam ilmu-ilmu dunia pun seperti itu. Ndak ada Pak yang lurus linier, ndak ada. Ndak ada. Apapun siapapun. Pasti Pak suatu ketika ya naik, engko mundur. Naik, mundur. Tetap begitu naik nanti kita lihat jangan jumawah karena di atas, lihat setting point. Allah melarang kita berbuat sombong. Turun, surat. Begitu turun kebablasan. Engkau munggah meneh, itu kebablasan akhirnya gak kerja, gak semangat, gak opo. Arep usaha apa males. Akhirnya kiwa tengen gak penak ya tak munggah meneh. Kebablasan meneh, ya muduh meneh ngono. Yang bisa kita lakukan dari seperti itu. Orang yang paling hebat adalah standar deviasinya paling minimum. Apa standar deviasi? Fluktuasinya di sepanjang garis lurus tadi, Pak.
Itu paling minimum, itu yang paling hebat. Nanti yang dinilai di sisi Allah yang paling bertakwa adalah orang yang berhasil berjalan mendekati garis lurus. Nak plek lurus gak iso. Yang bisa adalah semakin mendekati garis lurus. Lah awake dhewe gak ya, garisnya lurus melentang loh. 5 kilometer itu lagi balik alon-alon. Itulah keadaan kita macam gitu. Makanya orang yang paling hebat, orang yang bertakwa, orang yang berjalan di sekitar garis lurus. Tapi siapapun orangnya nggak akan bisa Pak plek lurus mengikuti garis, gak bisa. Masih Pak tukang kayu loh, tak tukang kayu loh, si tukang kayu jenengan cekel garisan seret. Gawe apa itu jenenge potlot ya, garisan seret. Ketoknya lurus Pak, ketoknya. Tapi kalau sampai lihat pakai mikroskop, seret ketok Pak, menceng-mencengnya ketok. Soalnya nopo nekan nih lho, jenengan nekan itu masuk podo tekanannya. Gak podo. Pertama, rodok ndredeg titik lah wis. Seperti itulah keadaan kita. Ngoten Pak nggih. Nggih ngoten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Sing penting monggo Pak, kita niat berjalan di sepanjang garis lurus supaya apa? Kita selamat sampai di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita senantiasa dalam petunjuknya Allah. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.